Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 10. Yang pertama Amsa Duta Rahmana Yuwana, NIM 006. Yang kedua Aldi Rahmana Ferianto, NIM 010. Yang ketiga Nadif Sidki Hibatullah, NIM 034. Dan yang terakhir Diantri Haryanto, 054, akan mempresentasikan penyelesaian pemeriksaan. Subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Ada dua jenis subsequent event. Yang pertama adalah peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, ada peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan keuangan neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Nah, menurut SAK etap 2009-156 ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode laporan. Yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode laporan. Dan yang kedua, peristiwa yang mengidentifikasikan timbulnya suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan. Peristiwa setelah akhir periode laporan yang memerlukan penyesuaian. Entitas harus membuat penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, termasuk pengungkapan yang terkait untuk mencerminkan peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Entitas tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan atas peristiwa akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Jika entitas mengumumkan dividen kepada pemegang saham setelah akhir periode pelaporan, maka entitas tidak boleh mengakui dividen tersebut sebagai liabilitas pada periode pelaporan. Menurut SAK nomor 8 revisi 2014 8.1, peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam pelaporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Lalu peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Menurut Sutrisno Agus, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntansi publik adalah ada dua. Yang pertama subsequent collection dan yang kedua subsequent payment. Penyelesaian pemeriksaan akuntan, beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum membuat draft audit report. Nah, yang pertama periksa kecukupan presentation dan disclosure. Yang kedua, review ada tidaknya kontingen, liabilitas dan komitmen. Ketiga, review subsequent event. Lakukan final analytical review, evaluasi going concern perusahaan, dan yang terakhir evaluasi kecukupan bukti audit yang dikumpulkan dengan mengisi audit checklist. Nah, menurut Arens ada 4 audit objektif untuk presentation dan disclosure audit objektif. Yang pertama ada occurrence and right and obligation disclose, kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi yang terjadi dan berkaitan dengan entitas. Yang kedua ada completeness, apakah semua pengungkapan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Yang ketiga classification dan understandability, apakah informasi keuangan telah disajikan dan dijelaskan secara tepat dan pengungkapan diekspresikan secara jelas. Dan yang terakhir ada accuracy and valuation, informasi keuangan lainnya sudah diungkapkan secara wajar pada jumlah yang tepat. Review ada tidaknya contingent liability and commitment. Contingent liability adalah liabilitas yang mungkin terjadi
mungkin juga tidak terjadi tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya. 3 kondisi yang harus dipatuhi untuk adanya contingent liability adalah: yang pertama, adanya potensi pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga atau adanya impairment aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada saat ini. Yang kedua, adanya ketidakpastian tentang jumlah pembayaran masa datang. Yang ketiga, outcome tergantung pada kejadian masa datang. Contingent liability bisa berasal dari yang pertama, masalah hukum di pengadilan yang belum selesai pertanggal raja. Yang kedua, perbedaan pendapat mengenai utang pajak. Yang ketiga, perdiskontoan wesel tagih. Yang keempat, unsigned balance of outstanding letter of credit. Yang kelima, jaminan atas kewajiban pihak lain. Yang keenam, jaminan produk. Yang ketujuh, pending litigation atas hak paten dan produk liability. Review komitmen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang ada atau tidaknya sales commitment dan proses komitmen yang mungkin bisa merugikan perusahaan. Lakukan financial analytical review. Hal ini biasanya dilakukan oleh manajer dan partner audit yang pengalaman dan wawasannya lebih luas untuk mengetahui apakah dalam draft final dari laporan keuangan yang sudah diaudit masih terdapat hal yang janggal yang perlu diklarifikasi lagi atau membutuhkan prosedur audit tambahan untuk mendapatkan bukti audit. Evaluasi going concern perusahaan. Standard audit mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang benar mengenai kemampuan klien untuk melanjutkan kegiatan usahanya, paling tidak setahun setelah tanggal raja. Beberapa indikator yang bisa membuat auditor ragu atas going concern klien antara lain: yang pertama, kesulitan keuangan yang dihadapi klien antara lain terlihat dari ketidakmampuan klien untuk melunasi kewajiban kepada pihak ketiga. Yang kedua, kerugian terus-menerus yang diderita klien. Yang ketiga, kehilangan pelanggan utamanya baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang terakhir, yang keempat, penjualan sebagian aset tetapnya untuk melunasi utang ke bank. Selanjutnya, manajemen letter, surat komputer terhadap pengendalian intern. Defisiensi dalam pengendalian internal. Hal ini terjadi apabila yang pertama, suatu pengendalian dirancang, diterapkan atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu, atau tidak adanya suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Selanjutnya ada defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam pengendalian internal yang menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya, menurut SA 265, definisi dalam pengendalian internal terjadi apabila suatu pengendalian internal dirancang, diterapkan atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Tidak adanya suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Selanjutnya ada pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh KAP ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan baik material maupun immaterial, weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Manajemen letter tersebut ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau kepada pejabat perusahaan yang kedudukannya lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari dalam manajemen letter tersebut. Misalnya ada kelemahan di bagian akuntansi, maka manajemen letter ditujukan ke manajer akuntansi atau direktur akuntansi dan keuangan.
Selanjutnya untuk membuat manajemen letter yang baik, yang pertama yaitu manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dalam pengendalian internnya. Kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan suatu yang surprise. Keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, serta tidak menyinggung perasaan. Kelima, kelemahan dan saran yang diberikan dapat diurut berdasarkan urutan pos-pos neraca dan rugi laba atau menurut hal-hal yang paling penting yang perlu penanganan secepat mungkin. Keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik KAP untuk membantu pengembangan perusahaan. Ketujuh, memberikan ucapan terima kasih kepada klien atas segala bantuan dan kerjasamanya selama pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya ada manfaat manajemen letter. Yang pertama yaitu klien dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. Dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Kedua, ada kantor akuntan publik. Menjadikan kantor akuntan publik menjadi bertambah baik karena di samping laporan pemeriksaan akuntansi juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntansi publik tersebut. Jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntansi publik. Selanjutnya ada staf kantor akuntansi publik. Jika klien kantor akuntansi publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam perusahaan, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana untuk membuat manajemen letter yang baik. Kemudian selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Yang pertama yaitu ada asisten auditor. Tugas yang pertama yaitu sebagai petugas yang terjun ke lapangan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan. Kedua, mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada senior auditor. Tugasnya yaitu menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, mengumpulkan hal-hal yang dapat dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Mendiskusikan konsep manajemen letter dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari KAP untuk mendapat komentar mereka dari segi perbajakan dan sistem akuntansi. Menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajemen untuk ditelaah. Melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada audit supervisor atau manager. Tugasnya yaitu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Setelah ditelaah, audit partner dan diperbaiki jika ada perbaikan dari audit partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut kepada manajemen perusahaan, melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan, dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan. Membuat finalisasi manajemen letter. Kemudian selanjutnya ada audit partner. Tugasnya yaitu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan audit senior jika diperlukan. Mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan kepada audit manager, menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan, membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan audit manager dengan manajemen.
menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Selanjutnya mengenai Client Representation Letter. Pengertian CRL ini menurut standar audit 580 dari SPAP IAPI mengatur tentang representasi tertulis yang dalam praktik akuntansi publik dikenal sebagai surat pernyataan langganan. Menurut SA 580, representasi tertulis adalah suatu pernyataan tertulis yang diberikan kepada auditor untuk mendukung bukti audit lain. SA 580 berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mendapat representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Representasi tertulis dalam konteks ini tidak termasuk laporan keuangan. Pernyataan yang terdapat di dalamnya atas buku dan catatan yang mendukung laporan keuangan itu. Karena representasi tertulis merupakan bukti audit yang diperlukan, maka opini auditor tidak dapat diberi tanggal sebelum tanggal representasi tertulis. Tanggal dalam representasi tertulis harus dibuat sedekat mungkin, tetapi tidak setelah tanggal laporan audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, surat pernyataan langganan adalah surat yang dibuat oleh klien ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting, antara lain yang pertama bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan etap atau PSAK. Yang kedua bahwa semua data, catatan, dan laporan akuntansi notulen, rapat direksi, dan pemegang saham serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan. Lalu penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan, lalu menyatakan ada atau tidaknya aset perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang didapat dari bank jika ada aset yang dijadikan jaminan kepada siapa. Lalu menyatakan ada atau tidaknya liabilitas bersyarat per tanggal laporan posisi keuangan. Lalu menyatakan ada atau tidaknya transaksi hubungan istimewa dengan perusahaan induk, perusahaan anak, atau perusahaan afiliasi. Menyatakan ada atau tidaknya kejadian penting sesuai tanggal laporan posisi keuangan yang memiliki pengaruh penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya mengenai kegunaan Client Representation Letter. Manfaat CRL ini bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan, atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Untuk lebih detail isi dari Client Representation Letter, yaitu pengakuan manajemen mengenai tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap PSAK atau IFRS atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Lalu tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Lalu kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Selanjutnya, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Lalu informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya, ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Lalu informasi mengenai peristiwa kemudian atau peristiwa selanjutnya. Lalu ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Lalu komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik pelaporan keuangan.